Halo, kembali dengan Kusuma di sini. Apa kabar ya? Oke, ada apa dengan virus corona ya? Jadi berdasarkan pengalaman saya ya, saya juga ingin ya membagikan pendapat saya, ya opini saya dan pengalaman saya mengenai virus corona. Tentu saja begitu ya, supaya kita tidak ketinggalan ya, karena hampir semua teman-teman yang saya ikuti ya, orang-orang di luar negeri ya, channel-channel besar ya, channel-channel menarik ya, channel-channel yang luar biasa ya, termasuk channel-channel spiritual, hampir semuanya membahas COVID ya, tentang virus corona. Nah, jadi saya sendiri mempunyai pendapat ya, mempunyai opini mengenai virus ini begitu ya, karena ada 4 hal yang saya ingin bagikan ya. Yang pertama adalah yang baru tadi ya, dan kemarin ya saya alami, yaitu saya setiap hari ya, atau minimal 2 hari sekali ya, atau maksimal 3 hari ya, itu kalau sudah nggak olahraga, nggak jalan atau lari di alun-alun, maka rasanya ada yang kurang gitu ya. Badan ini berbeda sekali ya, karena saya percaya sekali bahwa kalau kita bisa olahraga 6 hari seminggu ya, 7 hari, yang 6 harinya itu lari atau olahraga atau berenang atau apapun ya, naik sepeda atau treadmill atau apapun, itu maka kita tahun depan ya itu akan younger ya. Jadi Anda bisa lebih muda tahun depan kalau Anda olahraga setiap hari selama 6 hari ya, boleh istirahat cuma sehari aja. Jadi dari 7 hari kosongnya cuma 1 hari ya, karena kalau 7 harinya semua olahraga, apalagi olahraganya agak berat ya, itu malah badan kita tidak dapat kesempatan untuk istirahat. Jadi kalau dari 7 hari 6 hari olahraga, Anda boleh cek ya, bukunya namanya Younger Next Year, warnanya kuning, masih bisa dibeli di Tokopedia ya. Buku ini menjelaskan, yang nulis buku ini tuh bukan orang sembarangan, dia seorang dokter berpengalaman ya, masih muda, lalu bekerja sama dengan pasiennya ya, yang sudah usia hampir 70 tahun. Lalu dia menawarkan kepada pasiennya ini, waktu datang pasiennya ini sakitnya macam-macam, lututnya sakit, emahnya sakit ya, kemudian cepat capek ya, mudah lelah, pokoknya obesitas gitu ya. Jadi banyak sekali masalahnya. Nah, oleh dokter ini ditawarkan, saya punya sistem ya, karena saya memang mempelajari bidang itu ya. Saya punya sistem supaya orang-orang yang usianya sudah terus bertambah tua ya, senja itu bisa muda kembali, bergairah kembali, dan dia ingin membuktikan bahwa sebenarnya gejala-gejala atau masalah-masalah yang dialami itu bukan karena menua gitu ya, tetapi karena itu adalah penyakit. Tua itu adalah penyakit gitu ya. Jadi mau nggak kamu jadi kelinci percobaan saya ya, dia bilang ke orang tua ini. Kita terapkan apa yang saya pelajari, sistem yang saya miliki kepada kamu, ya, lalu kita lihat ya 1, 2, 3 tahun ke depan seperti apa. Nah, salah satu dari rumusnya itu adalah olahraga 6 hari seminggu. Lalu sama si bapak tua ini dicoba. Ya, sebenarnya bukan bapak tua ya, tetapi kita bilangnya ya bapak yang menjelang tua. Sebenarnya kan usia 60-an itu kan sebenarnya masih pemuda toh. Jadi dia terapkan ya olahraga 6 hari seminggu, lalu makanannya diatur, ya, kemudian istirahatnya diatur, dan seterusnya. Apa yang terjadi 2-3 tahun kemudian, justru ya ketika dia masuk usia 71 atau 72, dia menjadi seperti ya, seakan-akan seperti usianya itu 30-40 tahun kembali ya. Jadi gairahnya bertumbuh ya, dia nggak gampang capek, kemudian dia bisa menurunkan berat badan, dan nafasnya kembali panjang dan luar biasa ya, lututnya tidak sakit lagi, kemudian dia bisa jalan jarak jauh, dan seterusnya. Dari situ ya, buku itu menginspirasi saya bahwa oh ya, salah satu kuncinya adalah olahraga ya, 6 hari seminggu itu bisa membuat kita menjadi tahun depan menjadi lebih muda. Dan saya sudah hampir setiap hari olahraga, itu kurang lebih sejak 5-6 tahun yang lalu ya, bahkan lebih, karena saya kebetulan dibesarkan dari orang tua yang memang suka sekali olahraga ya, baik berenang, baik yoga, apapun lah ya. Nah, jadi itu terbiasa. Jadi sampai hari ini, sebesar ini saya masih pengen setiap hari itu olahraga. Ketika saya lagi jalan di Renon ya, keluar dari rumah, kok sepi sekali gitu ya, jalanannya itu kosong melong, aduh mobilnya sedikit, motornya sedikit ya, wah beda banget gitu. Padahal ini belum nyepi ya, nyepi baru beberapa hari lagi gitu ya. Dan kalau nyepi ya artinya memang semuanya nggak boleh keluar gitu. Saya pikir waktu itu, oh ini kemungkinan karena hari Minggu gitu ya. Jadi biasa kalau di Bali memang hari Minggu ya agak sepi ya, agak kurang orangnya. Tapi hari ini ya, hari Senin, wah lebih sepi lagi. Ya, saya di alun-alun itu lari, bisa dibilang hanya alun-alun sebesar itu ya, 1,5 kilometer sekali lari.
itu bisa dihitung dengan jari, hanya 2-3 orang saja gitu ya. Padahal tempatnya besar dan itu sudah jam 6 lebih ya. Saya biasa olahraganya sore. Jadi itu pengalaman pertama dengan COVID ya. Jadi artinya benar-benar berefek ya, benar-benar luar biasa ya. Jadi orang lebih menghindari keluar rumah kalau tidak terpaksa begitu ya. Dan saya justru kalau saya tidak keluar rumah seharian ya, tidak ada jalan atau olahraga seperti itu daya tahan tubuh saya itu akan kurang ya, karena saya ada vitiligo dan seterusnya. Jadi daya tahan tubuh itu penting sekali buat saya ya, salah satunya adalah olahraga yang pertama. Lalu yang kedua ya, seorang teman sahabat ya ada di Kediri, saya sehabis bikin video itu biasanya kadang-kadang saya share ke dia, ke sahabat saya ini. Lalu dia bilang begini, oke, kontennya bagus-bagus ya, tetapi kenapa kok nggak pernah bahas tentang virus corona? Padahal sekarang ini virus ini lagi tren banget ya, lagi mencekam, lagi orang-orang lagi lagi dirumahkan begitu ya, murid-murid diliburkan dan efeknya luar biasa. Saya bukan sedang happy dengan virus ini gitu ya, tetapi inilah pengalaman saya ya, bagaimana virus ini memberikan efek, bahkan sampai hari ini saya harus membuat video ya tentang virus ini gitu ya. Jadi teman saya bilang, kok kalau Koko cerita atau video tentang virus corona ya, itu waduh yang nyari banyak sekali ya. Artinya semua lagi bahas itu. Ya ini topiknya tren banget. Nah, dan saya bikin video ini bukan karena mau ikut tren ya, mau cari keyword dan seterusnya, enggak ya, karena tujuan saya membuat video adalah 90 hari tantangan ya. Jadi dan saya percaya sekali kalau kita menjadi profesional di bidang tertentu ya, let's say misalnya saya menulis di blog ya, setiap hari menulis di blog, maka dikasih bahan apapun ya, saya bisa nulis tentang rumah, bisa nulis tentang pai susu Bali, oleh-oleh khas Bali, bisa nulis tentang kalung kesehatan, bisa nulis tentang minyak kesehatan ya, saya bisa nulis tentang bisnis online, bisa nulis tentang apapun. Jadi profesional itu mereka bisa mendalami atau bisa menceritakan kembali, bisa menulis tentang bidang apapun ya yang mereka riset, mereka bisa tulis. Nah, akhirnya ketika saya banyak membuat video ya, 20 hari terakhir ini hampir setiap hari saya membuat video. Ada break tapi kemudian saya tutup breaknya itu, jadi bisa dikatakan ya 20 hari ini saya membuat video setiap hari. Nah, saya baru sadar bahwa membuat video itu sama seperti menulis ya. Sebagai seorang profesional di bidang membuat video ya, berbicara seperti ini ya, maka saya itu harus bisa bicara tentang apapun gitu. Nah, makanya di video yang sebelumnya ya, itu saya ada bicara tentang kebangsaan. Sebelumnya lagi, apa yang saya pelajari dari Pak Ahok ketika di penjara. Lalu dia menulis buku setiap hari 1 lembar ya. 2 tahun kemudian bukunya itu sudah tebalnya luar biasa dan dijual, sebelum dia keluar itu sudah terjual 19 miliar bukunya ya. Nah, itu saya ada bahas tentang itu ya. Jadi artinya begitu juga hari ini saya bicara tentang virus corona gitu. Jadi artinya sebagai seorang profesional saya harus siap menerima permintaan. Ya itu tadi saran dari temen kan, kenapa nggak bahas tentang virus corona? Ya karena kalau kita nggak pernah membahas tentang itu, bisa jadi kan mereka lagi di rumah, gitu kan, kok marah ini lagi semangat tentang sesuatu bisnis saja yang diomongin begitu ya, atau tidak mengena, ya tidak connect. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang virus corona, that's why kenapa semua orang di dunia ya, yang saya ikut ya, mulai dari Dunlop ya, Barbie Figuera, Gilbert Lomondong ya, banyak sekali, Arlie Kurnia, Evan Carmichael gitu ya. Itu semuanya membahas tentang virus corona. Ini bentuk empati, bentuk simpati bahwa kami bukan nggak peduli, bahwa kami bukan nggak mengerti ya apa yang Anda rasakan gitu ya. Saya bukan nggak mengerti. Saya mengerti bahwa pada saat menonton ini kemungkinan Anda masih di rumah ya, masih terisolasi, Anda nggak bisa keluar ya. Nah, tapi apapun yang terjadi, kan kita selalu harus mencari hikmahnya gitu. Seperti yang dikatakan Barbie, saya suka sekali. Dia membandingkan virus corona sekarang ini dengan dulu waktu badai, ya, badai Katrina waktu itu ya. Itu menyerang salah satu kota ya, di mana Barbie dan suaminya tinggal dengan anak-anaknya. Nah, gara-gara badai itu ya, karena badainya cukup besar, rumahnya itu kena badai, sampai listrik bermasalah, kemudian internet. Ya, sebagai orang yang berbisnisnya online, internet itu nggak bisa nyala selama 21 hari. Bisanya itu hanya pakai kuota, ya, lalu pakai wifi dari HP begitu ya. Yang ya kalau di Amerika internet
dari pemerintah, dari swasta, dibandingkan dengan kuota ya jauh lebih cepat, yang itu mereka merasakan sekali selama 3 minggu gak bisa online gitu, atau online-nya itu terbatas sekali. Jadi akhirnya dari situ dia belajar bahwa ya ini memaksa mereka untuk tinggal di rumah selama 3 minggu, tidak online, ya online tapi tidak maksimal. Nah di situ dia bisa menghargai profesinya sebagai seorang pebisnis online yang kerjanya di rumah. Gara-gara internetnya nggak connect, itu terpengaruh sekali. Nah ini bisa dikaitkan dengan sekarang dengan virus corona ini. Bukan hanya di Indonesia mereka di rumah, karena Barbie membahas hal yang sama. Di Amerika pun mereka dirumahkan juga. Saya pun juga sama gitu. Hanya keluar pada saat ya terpaksa harus keluar gitu. Bukan berarti nggak keluar sama sekali, karena ada keluarga yang ada di rumah sakit ya. Salah satu dari kami juga harus ke sana, dan itu diawasi sekali. Nggak bisa rame-rame, cuma satu orang yang jaga. Harus gantian kalau mau orang lain lihat. Ya, yang lain ini yang jaga, ya yang satunya keluar gitu. Dari situ kita bisa lihat ya bahwa bisa bekerja di rumah, menjalankan, punya bisnis, ya, punya sistem. Ya, akhirnya si Barbie membangun suatu sistem online yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa dia menguasai video marketing, kemudian dia menguasai website, ya, funnel, ya, halaman-halaman website. Dia juga menguasai email marketing. Ini saya juga belajar dari dia. Artinya saya juga terinspirasi salah satunya dari Barbie. Ya, sebenarnya teknik atau sistem ini sudah banyak yang mengetahui, tapi Barbie melakukannya dengan sangat baik. Jadi video marketing, email marketing, dan funnel. Dia fokus membangun sistem supaya suatu hari, ya, kita kan nggak pernah tahu. Suatu hari ketika ada badai Katrina lagi, atau ada hal-hal yang lain, dia sudah siap. Ya, dia sudah punya sistem yang bisa jalan sendiri dengan atau tanpa dia. Walaupun dia harus di rumah, tidak ada internet, ya, sistem itu akan tetap jalan. Video, mungkin di tempat tertentu nggak ada internet, nggak bisa ditonton kan. Tapi di bagian negara yang lain, apalagi menggunakan bahasa Inggris, ya, itu videonya akan tetap bisa ditonton orang. Sama seperti sekarang ini, dengan saya di rumah, bukan berarti saya nggak bisa bikin video kan. Justru kesempatan untuk bikin video. Begitu juga teman-teman yang saya tahu mereka pasti di rumah kan. Hari-hari ini, saya ajak mereka, saya iming-imingi mereka. Memang saya bagikan video-video saya ke mereka ya, beberapa teman dekat ini. Dan ada akhirnya yang juga, oke, kalau gitu saya bikin video aja di rumah. Nah ini adalah hikmahnya. Ya, jadi ini adalah satu hal yang Anda bisa ambil ya, mengantisipasi ya. Hal seperti ini, entah yang datangnya dari mana begitu ya, mungkin dari, ya kita nggak pernah tahu lah ya, seperti gempa di Jogja waktu itu ya, kemudian hal-hal seperti itu bisa membuat orang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah kalau mereka mempunyai sistem yang sudah jalan, mempunyai video-video yang sudah dibuat, mempunyai website-website yang sudah online ya, yang sudah siap mendapatkan order, lalu email marketing yang melakukan follow up secara otomatis ya, sistem ini ya akan membantu mereka pada saat mereka tidak bisa ke lapangan. Sekarang Anda bayangkan nih, saya kenal beberapa orang di asuransi sebagai agen asuransi, ada yang agen rumah. Ya, nah orang agen asuransi ini ya itu adalah orang yang suka tantangan ya, orang yang berani, yang nggak takut ditolak ya. Mereka, apalagi yang sukses itu jelas-jelas orang yang pemenang. Nah bayangkan di hari-hari seperti ini, apa nggak gatel dia? Ya, yang biasanya prospek orang ya, paling tidak ada acara di kantor, seminar-seminar macam-macam ya, karena mereka selalu membangun motivasi dan seterusnya, training-training ya, atau orang-orang MLM misalnya ya, mereka harus prospek orang, harus presentasi sehari 3 kali, 2 kali, mungkin harus datang ke pertemuan. Nah di saat-saat seperti ini, apa yang terjadi dengan mereka ya? Jadi ini yang saya bisa syukuri ya, karena saya menjalankan bisnis di internet ya. Saya belajar dari kejadian ini untuk seperti Barbie, harus membangun sistem dengan cepat ya, sehingga nantinya ya, apapun yang terjadi, Anda seorang ibu rumah tangga yang punya anak gitu, seperti teman saya, sejak dia punya anak 2 ya, dan suami ya, dan kemudian dia harus aktif di adat ya, budaya dan seterusnya, arisan, PKK dan seterusnya, itu sampai dia nggak bisa jalanin bisnis online, sampai laptop dan komputernya itu sudah nggak pernah dibuka, sampai nggak tahu mungkin sudah rusak ya. Padahal anaknya, anak cowoknya itu tiap hari bikin video sekarang. Saya bilang, wah itu kok nurun saya begitu ya, artinya ini sahabat baik gitu. Jadi ya sayang gitu loh, ibunya sudah nggak online cukup lama ya, sehingga akibatnya penghasilannya sudah nggak seperti dulu. Padahal dulu jualan produk jago banget, sampai bisa dapat beli rumah sama beli mobil dari online, dari jualan di internet.
Nah, sekarang sudah enggak, karena punya anak yang harus dijaga, ya, yang harus dirawat, kemudian bermasyarakat, kemudian melayani suami. Jadi itulah pentingnya berbisnis online, bangun sistem. Makanya kenapa saya lebih senang jualan produk informasi gitu, karena lebih bisa diotomatisasikan ya daripada jualan produk fisik seperti yang sebelum-sebelumnya saya lakukan. Nggak perlu packing, nggak perlu shipping, nggak perlu ongkos kirim, ya nggak perlu cek resi, ya nggak barang nggak akan salah nyampe gitu ya, atau nggak nyampe bahkan ya, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, kemudian saya riset. Sebelum saya membuat video ini ya kemarin-kemarin itu saya sudah riset. Ya, jangan lupa ya, internet ini alat riset yang sangat hebat. Ya, saya bisa dikatakan sangat sering riset. Ya, apapun yang saya ingin kuasai, apapun yang saya ingin pelajari, saya bisa riset di internet. Internet itu tempatnya riset. Dan orang yang sudah bisnis online 5 tahun, 10 tahun, ya udah jelas dia jago riset gitu. Ya jelas lah jago riset karena internet. Sudah 5 tahun di internet, ngapain aja kalau nggak riset? Ya kenapa harus riset? Karena mereka harus bikin konten, mereka harus bikin offer atau produk, mereka juga harus mengerti target pasarnya ini siapa, masalahnya mereka apa, keinginannya apa, impiannya apa, problemnya apa. Mungkin mereka biasa riset. Ya, jadi begitu saya, apa sih ini gitu ya. Saya memang sudah dengar, baca-baca di WA gitu ya, orang meneruskan. Tapi kan nggak cukup gitu. Akhirnya saya masuk ke YouTube, lalu saya search di Google juga ya, bagaimana menanggulangi ya, atau pencegahannya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Jadi saya jadi tahu, oh batuk, ya, kemudian tenggorokannya sakit, kemudian demamnya tinggi dan seterusnya. Lalu sudah berapa orang yang terjangkit? Ya, saya kan nggak tahu tadinya, ya karena kan ya, di Indonesia kan pemerintah berusaha supaya ini nggak menimbulkan ketakutan dan seterusnya. Gitu. Tapi dicek di internet ada, ya bahkan yang mengatakan itu adalah CNN, ya itu sangat-sangat bisa dipercaya. Kemudian juga ada dokter yang membahas gitu kan, ada Halo Dokter. Di YouTube juga sama, ada yang cuma 3-4 menit, tapi juga ada yang sampai lumayan panjang dibahas. Dari situ saya tahu, oh mesti sering cuci tangan, mesti pakai anti bakteri begitu ya, menghindari kerumunan dan seterusnya begitu ya. Tapi lucunya di alun-alun malah nggak ada orang gitu ya. Jadi ya memang saya nggak mencari kerumunan berarti kan, karena di alun-alun nggak ada orang ya. Jadi seperti punya sendiri. Oke, itu ya. Jadi ada 4 hal ya, saya riset sudah. Ya, jadi saya jadi tahu. Oleh karena itu saya bisa bicara tentang virus corona ini. Tambah lagi semua yang saya ikuti di internet ya, fans saya, maksudnya orang-orang yang saya, mentor-mentor saya, orang-orang yang saya follow, yang YouTube-nya saya subscribe ya, hampir semua, tiada hari ya tanpa virus ini. Inilah ya konten yang saya ketahui, yang saya bisa bagikan tentang virus corona, juga mengefek kepada hidup kami, hidup keluarga ini ya. Tapi puji Tuhan ya, karena saya berbisnis di internet ya, saya masih bisa bikin video setiap hari, saya bisa online, saya bisa belajar, saya bisa riset ya, dan ya seperti itu yang saya ambil mengenai keadaan sekarang. Oke, kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan di bawah video ini ada alamat website, Anda bisa tinggalkan data Anda ya untuk terhubung dengan saya, mendapatkan email-email dari saya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Salam dahsyat.